Ya, oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Si Anak Gadget guys ya. Oke guys, pada video kali ini guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini, saya akan mereview kembali dengan sebuah jam antik lagi ya, ini adalah Junghun W64. Nah, bagi kalian semua yang pencinta jam antik, udah pasti tahu lah ya, sudah familiar sama jam antik yang satu ini. Jam ini diproduksi yang saya punya ini ya, itu diproduksi tahun 1936 dan udah dia di rumah saya sekitar tahun segitu juga ya. Jadi saya waktu itu sempat nanya oma saya yang udah tinggal di rumah ini, udah dilahir di rumah inilah dari tahun 40-an. Itu kalau dia bilang itu dia udah ngeliat jam ini, itu dari pas dia kecil udah ada. Jadi kemungkinan besar ini jam itu memang dibeli tahun 36. Ya, tahun 36 sampai tahun 40-an lah. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Ini sama sekali belum pernah direnovasi ya. Jadi dari tahun 36 sampai sekarang ini belum pernah direnovasi. Kalau misalnya ada yang nanya, "Bang, kok belum direnovasi masih agak mulus gitu?" Ya, mungkin ini apa namanya? Mungkin memang karena rawatnya tuh serius guys ya. Soalnya memang ada beberapa orang memang ngerawat barang itu mungkin serius ya. Nah, mungkin salah satunya tuh kayak gini. Nah, jadi kondisi dari tahun 1936 sampai sekarang ini seperti inilah kondisinya, guys. Ini yang saya punya Senar 5 dan variannya banyak. Kalau yang seri W64 ini dia itu ada yang Senar 5, Senar 4. Dia mentoknya terkecil itu dia Senar 4. Dan yang saya punya ini Senar 5. Dan mentok-mentok itu Senar 12 kalau nggak salah, Senar 12. Kalau yang Senar 12 itu dia di sininya tuh bisa diubah untuk nadanya ya. Jadi nadanya itu bisa ada Westminster, ada San Michael dan ada Whittington. Kalau yang saya punya ini cuman Westminster doang gitu ya. Jadi tong teng tang tong tong tang teng tong gitu. Nah, untuk kayunya sendiri ini saya nggak tahu ya, ini bahannya dari kayu apa. Cuma kalau saya tebak-tebak sih mungkin ini dari kayu papan, kalau nggak dari kayu triplek kali ya, di modif-modif jadi kayak gini. Soalnya untuk bagian dalamnya tuh kayak kayu triplek kayak gini. Tapi ada beberapa orang bilang kalau jam saya ini katanya kayu jati, guys. Tapi kalau kayu jati sih harusnya sih nggak terlalu kayak gini-gini juga sih. Tapi nggak tahu lah ya, ini kan kata kata orang ya. Jadi saya cuman yang ngira-ngira doang. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu coba komen di bawah. Nah, untuk kita coba review dulu dari bagian atas ya. Jadi untuk di bagian atas, di sini itu ada mahkota guys, tapi mahkota tengahnya sini udah hilang. Jadi mahkota tengahnya itu udah hilang ya, entah kemana dan kapan hilangnya juga udah nggak tahu guys. Jadi bagian bawah sini juga ada dialnya. Ini jam ini pernah terabaikan guys ya. Jadi dari tahun 94 sampai tahun kemarin ya tahun 2022 itu sama sekali nggak pernah dihidupin. Jadi ya bisa bisa dihitung sendiri lah itu berapa tahun guys. Makanya dialnya itu jadi kayak gini guys. Jadi sebelum ditelantarkan jam ini, itu sebenarnya dialnya tuh nggak kayak gini guys, nggak sekotor ini ya. Dia dialnya tuh masih bersih. Dan kenapa saya nggak bersihin dialnya? Karena memang untuk angka-angkanya ini bisa hilang juga guys. Ini kan dia dibersihinnya kan pakai pakai bensin ya. Nah kalau misalnya dibersihin nanti angka-angkanya juga hilang. Jadi ya nantilah kalau misalnya saya ada duit ya saya suruh orang tato lagi nih di angka-angkanya gitu. Untuk jarumnya masih normal, masih aman. Tapi untuk bagian ujungnya nih udah saya akalin ya, karena ujungnya itu yang pengayatnya udah patah. Jadi saya akalin, saya ngambil dari CCTV, part-part CCTV gitu saya masukin ke situ guys, salah satunya ya. Nah ini untuk kaca depannya, kaca cembungnya juga udah nggak ada ya, pecah. Kalau kata bapak sih katanya pecah ya. Soalnya dulu pernah ditelantarin, soalnya lagi renovasi rumah tuh ditelantarinnya dibuang gitu guys ya. Soalnya mereka pada nggak tahu kalau nih jam tuh jam antik gitu. Dia nganggapnya ya biasa aja, jam jam biasa lah. Padahal ini jam antik guys. Tapi ya ya udahlah, namanya juga orang nggak ngerti kan. Ini untuk bagian bawahnya kaca ya. Nah, ini kacanya dia masih kaca sambungan. Ini kacanya ada satu, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk bagian tengahnya nih ya, ini saya baru pasang nih ya, ini stiker. Ini stiker biasa. Ini samping, bodi sampingnya seperti ini. Ini bodi aslinya tuh nggak kayak gini guys ya. Oh, ini kan udah butak kan tuh aslinya tuh kelihatan. Nah, jadi aslinya itu
Ya bodinya sama kayak ya kayak jungan saya yang ini ya, yang 351 dan 51 ini. Nah, bodinya tuh kayak gini guys kira-kira ya. Tapi saya nggak tahu nih, ini bodinya dari kayu apa gitu ya bodinya. Jadi kayak gitu. Ini saya reviewnya nggak sampai ke dalam ya guys, karena jam ini tuh dia udah mengalami beberapa perubahan. Jadi yang servis juga sempat bilang kalau jam ini tuh jangan dibuka-buka dulu. Soalnya takut mati lagi ntar jamnya. Soalnya waktu itu pernah mati lagi. Nah, di bagian sampingnya di sini ada kaca di sini. Ini kacanya bisa didorong ya. Jadi kalau misalnya saya dorong nih jatuh ke dalam. Ini kaca beneran. Ini untuk dia buat ngelihat apa namanya tuh gongnya ya. Jadi kalau misalnya ada penasaran gitu mau ngeliat mesinnya ya bisa dicoba tuh ya. Nah, ini kalau misalnya bolong dia lebih lebih jelas lagi sih gambarannya. Nah, ini atasnya. Ini untuk bagian atasnya ya. Nah ya. Kelihatan nggak? Iya kelihatan lah ya. Nah, ini saya nggak tahu ya kelihatan apa nggak di kamera. Nah, kayak gitulah kira-kira guys. Jadi jam antik lah. Nah, ini untuk bagian bawahnya. Ini untuk bagian bawahnya ada kayu di sini. Ini baru saya lem ya. Jadi sebelumnya udah sempat saya lem tapi lepas lagi guys. Terakhir saya lem itu tanggal 3 bulan 12 2022 ya. Jadi bulan lalu. Ini saya soalnya di dalamnya saya tulis tanggal. Nah, tuh. Ini kayunya, ini bagian sampingnya. Nah, bagian sampingnya. Nah, tuh jamnya bunyi itu ya. Nah, untuk bagian dalamnya kita akan coba lihat dulu guys. Jadi kita kantor bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri di sini tuh kita akan disuguhkan dengan senar. Senarnya ini senar 5 dan untuk bandulnya ini seperti ini guys. Ini bandulnya kuningan. Nah, ini waktu itu sempat saya bersihin makanya jadi kayak gini guys. Ini mungkin nanti ya kalau misalnya saya ada waktu saya bersihin lagi lah ya. Ini soalnya nggak boleh sering-sering dibersihin. Dia kalau misalnya udah sering dibersihin nih lama-lama kuningannya habis. Soalnya kan dia kekerokan. Ini segelnya masih ada Junghans. Ini masih pakai bahasa Jerman dan pada saat itu Jerman itu bukan tulisannya Jermani, melainkan Deutschland. Nah, bisa kita lihat di bagian bawahnya situ Deutschland. Jadi dulu itu bukan Jermani. Kalau zaman sekarang kan Jermani gitu kan, made in Germany. Kayak contohnya Nokia. Nokia itu kan ada made in Germany gitu kan. Kalau yang ini dia itu bukan Jermani karena ini tahun SDC tahun 30-an. Jadi dia dipanggilnya itu Deutschland, Deutschland. Scamberg. Nah, terus saya nggak tahu tuh bacanya apa tuh. Kalau orang yang zaman-zaman tahun 90-an yang tahun 90-an ke bawah pasti tahu sih ini. Bahasa artinya bukan artinya sih, cara bacanya gimana ya kayaknya sih tahu mungkin ya. Nah, ini logonya masih jungan yang edisi lama. Ini bandulnya masih bisa dilepas dan itu atasnya udah saya akalin tuh ya pakai kawat soalnya miring. Jadi pas dia bunyi tuh tek 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 jadi kayak seakan-akan dia tuh nggak seimbang ya padahal jamnya ini udah lurus gitu. Jadi harus dimiringin banget baru bandulnya ngepas. Jadi nggak akurat ya. Nah, ini sininya dia harusnya tuh bautnya pakai tangan guys ya diputar gitu. Tapi ini karena bautnya udah hilang jadi ya udah pakai baut ginian ya. Ini untuk bagian atasnya, ini ada pemukulnya, pemukul buat senarnya. Nah, ini ada 8 pemukulnya, guys. Nah, ini untuk gongnya. Kalau yang ini buat melodi. Ini buat melodi, ini buat gong. Dia untuk senarnya dijadiin satu ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita bahas itu kan di senarnya kan kepisah kan, ada yang buat gong, ada yang buat melodi. Kalau yang ini dia melodi sama gong sama aja. Ini sini kalau misalnya kita mau ngetes gong ini dari besi yang ini ya. Nah, yang besi yang ini nih bisa kita angkat. Nah, kayak gitulah ya kira-kira ya. Nah, untuk jam yang edisi kayak gini itu dia masih ada buat mengatur melodinya guys ya. Jadi kalau misalnya melodinya kecepatan nih, misalnya teng teng misalnya jam 2 nih, terus kelewatan gitu 3 kali gitu. Kalian jangan rubah jarum pendeknya, melainkan dari sini guys. Dia ada cetakannya ya. Ya, kalau misalnya kalian nggak tahu bisa nonton aja lah di video saya waktu itu kita bahas jam jungan cara mengatur melodi guys ya. Bisa kalian search saja. Nah, ini untuk bagian bawahnya.
Nah, ini bandulnya akan saya coba gerakan. Wah, ada yang ngegesek, guys. Ada yang ngegesek ya. Nah, ini. Oke. Nah, udah ya. Ini harusnya dia saya diginiin sih. Cukup beginiin ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita coba kencangin ya. Nah, kayak gini lah kira-kira lah. Ya, sekarang kita akan coba tes melodi dulu guys ya. Di sini kita akan coba tes ke 6. Ya, ini miring guys ya, masih miring sih, tapi nggak apa-apa lah. Ini saya kan karena buat video aja. Jadi nanti akan saya atur lagi jamnya. Nah, di sini kita akan coba ke 6. Nah, tadi masih persiapan dulu, baru ke 6. Nah, berhenti ya. Nah, di 9. Siap-siap dulu, seret, baru ke 9. Nah, di 12, di sini saya akan coba ke 12. Nah, itu bunyi dulu. Tep. Ini melodi. Baru abis ini gongnya. Tang. Tuh. 2, 3, 4, 5, 7. Bener ya, 7 ya. Jadi bunyi gongnya 7 kali. Nah, kalau misalnya kita mengalami error seperti dia kekurangan atau kelebihan, bisa ikuti contohnya waktu itu kita buat video guys. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya di 3 dia bunyinya tang tang tong tong. Nah, contohnya kayak gini. Nah, saya ketiga. Nah, kayak gitu guys. Ya, kira-kira kayak gitulah guys ya. Untuk jam Junghan W64 ini guys. Jadi kalau yang orang punya itu dia biasanya sih senar 12 guys ya. Jadi di bagian sininya tuh dia ada semacam kayak ceklekan gitu buat mengganti nadanya guys. Jadi cara bedain, cara tahu gitu apakah jam ini tuh bisa ganti melodi apa enggak, kalian hitung senarnya. Kalau misalnya senarnya ada 12 atau enggak 8, 8 apa 12 ya? 12 kalau nggak salah. Kalau misalnya senarnya ada 12, itu berarti memang jam ini tuh bisa diganti melodi, guys. Dia ada St. Michael, ada Whittington. Kalau ini kan cuma Westminster doang kan. Kalau yang senar 12 itu dia ada Westminster, Whittington sama St. Michael. Gitu. Kalau yang versi senar 12-nya sih saya cek di Facebook. Itu harganya sih sekitar 12 jutaan. Jadi lumayan mahal guys. Kalau yang senar 8 itu kalau nggak salah sekitar 5 juta. Yang senar 5 kayak gini apa senar 4 kayaknya sih sekitaran sejutaan ya kalau dijual lagi. Tapi yang saya jam ini saya nggak jual guys ya. Jadi saya hanya cuman untuk review aja. Soalnya waktu itu sempat ada yang nanya, "Bang, itu jam dijual nggak bang?" Itu kalau misalnya dijual saya mau beli bang. Nego dong apa namanya 1 juta gitu. 2 juta saya waktu itu nggak jual guys ya. Jadi ya namanya juga barang saya gitu kan. Mohon maaf guys. Jadi kayak gitu aja. Untuk kuncinya nggak ada sebentar. Nah, ini kunci jatuh guys. Soalnya tadi sejamnya sempat saya bongkar tadi ya. Jatuh ini. Harusnya di dalam ini nih. Ini saya pakai hiasan lagi ya. Nah, tuh masih miring tuh. Dia kalau miring bunyi tuh tek 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 tek.
tek tek. Nah, kalau jam normal kan dibunyikan tek tok tek tok. Kalau ini masih bunyinya masih ini guys ya. Nah ini untuk kuncinya ini saya beli lagi guys ya, karena untuk kunci aslinya udah nggak ada. Dia muternya tuh ke kanan semua. Nah ini seminggu cukup lah ya diputar kayak gini. Ini karena saya buat video jadi saya putar sekali-sekali. Nah tuh mati tuh guys, tuh mati tuh ya. Jadi kalau misalnya dia nggak ini mati. Nah, kalau misalnya mati dia nggak ada suaranya tuh. Nah ke kanan semua guys ya. Nah kuncinya saya taruh di sini. Nah sekarang kita coba atur guys. Nah kalau ini sih seimbang sih. Tapi kita mesti lihat nanti guys ya. Apakah jam ini ini nggak seimbang nggak? No. Ya kira-kira kayak gitu lah guys ya. Ini belum seimbang-seimbang banget sih, tapi nanti ya akan saya seimbangkan lagi lah ya. Nah jadi kira-kira kayak gini lah guys. Ini agak miring sih jamnya, agak miring ya. Kalau misalnya dilihat dari sini tuh agak miring jamnya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya bisa ngatur dari sini guys jamnya ya. Nah, ini kita coba ke 12. Tuh. Nah, 8 benar ya. Jadi udah saya hitung benar 8. Ya, oke guys. Jadi ya mungkin sampai segitu aja guys ya untuk review dari saya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini bisa di like. Kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Dan ya kita ketemu lagi di video berikutnya besok. Dadah.